Di tengah riuhnya pesta budaya terbesar di Bali, seorang seniman disabilitas berdiri tegar dengan kanvasnya. Lalu datang seorang yang bukan hanya memberi salam, tapi menyampaikan semangat dalam bentuk tulisan yang menyentuh hati. Inilah cerita dari Pesta Kesenian Bali 2025, tentang Gibran, tentang budaya, tentang harapan yang tak pernah padam. Di antara ribuan pengunjung dan denting gamelan yang tak pernah berhenti mengalun di Pesta Kesenian Bali 2025, sebuah momen kecil menjadi simbol besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghampiri seorang seniman disabilitas, Agus Mertayasa. Dengan mata berbinar, Agus terus melukis meski keterbatasan fisik menyertai setiap goresannya. Dan di hadapannya, Gibran menuliskan pesan singkat di atas kanvas. Semangat terus untuk Agus. Sebuah kalimat sederhana, tapi bagi Agus itu adalah penghargaan tertinggi bahwa karyanya dilihat, diakui, dan dihargai oleh para pemimpin negeri ini. Momen ini menjadi simbol dari arah baru kepemimpinan, bahwa pembangunan bukan hanya tentang beton dan infrastruktur, tapi juga tentang batin, jiwa, dan ruang ekspresi semua anak bangsa. Tak hanya di satu stand, Gibran dan Selfie yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional menyusuri setiap sudut area Kisarnawa. Mereka berdialog dengan perajin ukiran kayu, tenun, anyaman, dan pelukis lokal. Pasangan ini hadir bukan sekedar sebagai tamu negara, tapi sebagai sahabat para pelaku UMKM dan seniman. Terima kasih, saya tadi putar-putar ke beberapa UMKM, ke teman-teman pelaku kerajinan, handicraft, dan lain-lain, ujar Gibran. Mereka juga meninjau area khusus busana, memperhatikan detail tenun dan motif-motif khas Bali yang menjadi identitas kebudayaan sekaligus sumber ekonomi bagi banyak keluarga di Pulau Dewata. Pesta Kesenian Bali tahun ini yang digelar dari 21 Juni hingga 19 Juli 2025 bukan sekedar festival tahunan, tapi panggung raksasa bagi ribuan seniman untuk menunjukkan eksistensinya di tengah dunia yang makin cepat dan kerap melupakan akar budaya. Sore itu, langkah Gibran dan Selfie menuju panggung terbuka Arda Chandra. Di sanalah digelar Wimbakara Tari Barongket, salah satu puncak acara yang paling ditunggu. Kabupaten Klungkung, Gianyar, Bangli, dan Buleleng saling unjuk kekuatan lewat tarian sakral dan magis. Setiap hentakan kaki penari, setiap gerak kepala barong bukan hanya estetika, tapi juga doa dan nafas spiritual. Wapres Gibran yang menyaksikan langsung performa tersebut menyampaikan kekagumannya. Baginya, kekayaan budaya daerah bukan sekedar tontonan, tapi fondasi dari jati diri bangsa. Sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, memperkuat bangsa melalui budaya, UMKM, dan potensi lokal yang diangkat ke panggung dunia. Pasca COVID, Bali langsung rebound. Destinasi budaya tetap jadi magnet utama, ungkap Gibran sambil mengajak wisatawan untuk meramaikan panggung-panggung budaya seperti PKB. Pesta Kesenian Bali bukan cuma soal pertunjukan. Ini adalah ruang edukasi, diplomasi, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Kepala Dinas Kebudayaan Bali, I Gede Arya Sugiarta mencatat bahwa tahun lalu pengunjung tembus 1,6 juta orang selama sebulan penuh. Tahun ini angkanya diperkirakan tak kalah tinggi. Keberadaan Wapres di tengah festival ini memberi suntikan moral tak ternilai bagi para seniman Bali, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa seni masih punya tempat di tengah gemuruh dunia modern. Yang jualan makanan, ojek online, penginapan, semua ikut terdampak positif. Ini multiple efek yang nyata, tegas Gibran. Inilah wajah pembangunan inklusif, ketika budaya dihargai, disabilitas diberi ruang, dan pelaku UMKM tidak hanya dilihat sebagai sektor kecil, tapi sebagai tulang punggung bangsa. Ketika budaya dijaga, masa depan bangsa pun terjaga. Ketika pemimpin turun langsung menyapa rakyat, maka jarak antara istana dan pasar pun sirna.
Jika kamu percaya bahwa budaya adalah napas dari Indonesia yang sejati, bagikan video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kisah inspiratif lainnya dari seluruh penjuru Nusantara.